Halo? Eh, eh, hai. Kenapa datang ke sini? Bukannya kamu bilang kamu nggak mau ketemu sama aku lagi? Terus kenapa tiba-tiba datang ke sini? Au, au. Kamu kenapa sih? Hei, kamu ngapain masuk ke apart? Astaga. Hei, bangun. Hei, bangun. Kamu nggak bisa tiduran di lantai kayak begini. Kebiasaan kalau udah mabok pasti kayak gini. Dengar, aku tuh udah bukan pacar kamu. Ya, aku harus pergi ke Jepang besok buat kerja. Sekarang dengan segala hormat, tolong pergi dari apartemenku. Hei, halo, halo. Woi. Nah, malah nyaman tiduran di lantai. Hei, bangun. Astaga, dia malah tidur di sini. Hei, bangun. Aku nggak punya waktu buat nanganin kamu sekarang. Denger ya, aku bahkan belum selesai packing. Yaudah, oke. Aku tahu kamu bahkan gak sadar dan cuma nge-fly sama aku ngomong, iya, oke. Tapi maafkan aku yang akan pegang badan kamu biarpun kita udah putus, oke? Izin. Gini, ya. Kamu sabar, orang sabar disayang Tuhan. Aku mau ngebantuin kamu ya sekarang. Terus kamu malah ngelampiaskan kekesalan ke aku atau gimana sih? Aduh. Au. Ya, yang itu pedes dan sakit. Yaudah bodoh. Udah tiduran, biarin. Masuk angin aja sekalian. Pokoknya jam 10 pagi ya. Dengar, aku harus berangkat ke bandara. Jadi kamu harus keluar dari apartemen aku. Ngerti? Kalau emang ternyata kamu gak keluar, aku bakal minta tolong security yang seret kamu keluar dan biarin kamu geletak di jalanan sekalian. Biarin ada yang lewat, mobil sekalian, mau dilindes, mau digiling, mau dibawa pulang segala macam. Bodoh. Dikasih hati, mintanya jantung. Sekarang silahkan nikmati waktu kamu sendirian di ruang tamu ini dan tolong jangan muntah. Kalau sampai muntah, aku bakal pakai baju kamu buat bersihin semua muntahnya. Ngerti? Enggak. Aku nggak akan maafin kamu. Sekali tampar itu mungkin masih nggak sengaja. Oke, ya aku ngerti. Tapi kalau udah ditambah 2 kali itu udah sama aja kayak extra point. Ya oke. Aku ngerti. Kamu kesal sama aku. Ya. Tapi lagian kamu kenapa sih tiba-tiba ke apartemen aku? Kamu emang minumnya sendirian di luar itu di bar atau apa gimana sih? Hah? Hei, jawab. Aku tahu kamu bisa jawab aku. Kamu biasanya juga kalau misalkan lagi mabok juga pasti bisa jawab aku kok. Ini maksudnya apa nih? Buka mulut lebar-lebar kayak begini. Ada yang nyangkut di mulut kamu. Ntar aku lihat ya. Itu kok di mulut kamu kayak ada yang mau keluar gitu sih. Itu kayak cairan apa itu? Cairan kental gitu kayaknya ya. Kok makin lama makin dekat ya? Kayak makin keluar. Sabar, itu lepasin pelukan kamu. Lepasin. Kamu sengaja ngejebak aku ya? Kamu sengaja ngejebak. Anjing. Kamu. Lepasin. Anjing.
Apa lihat-lihat? Aku nggak lihat ada penyesalan atau apapun sih di mata kamu. Ya jadi selamat. Ya selamat. Congratulations, kamu udah berhasil balas dendam sama aku. Handuk ada di kamar mandi. Pakai aja kalau misalkan mau mandi. Dan tolong, kalau udah mau muntah, please, tolong, por favor, onegaishimasu, bilang sama aku. Dan jangan melontarkan makan siang sampai makan malam kamu ke aku. Terutama ke muka aku. Aku tahu kamu mungkin masih kesel sama aku dan lain sebagainya. Tapi please kasih tahu aku alasan kenapa kamu mutusin aku. Ya, oke. Kita main game silent treatment lagi. Ya, oke. Masih mau diem-dieman. Ya. Setiap ditanya soal alasan pasti selalu kayak gini. Kenapa sih kamu masih mau main diem-dieman kayak begini? Sampai kapan? Hah? Yap, permainan masih berlanjut. Oke. Oh ya, dan tolong, kalau udah selesai mandi, handuknya kamu bawa aja sekalian pulang atau dibuang atau semacamnya. Terserah. Dan kayak yang aku bilang, aku akan kerja di Jepang dan kurang lebih 1 tahun aku akan ada di sana. Jadi area apartemen ini akan kosong selama 1 tahun. Dan gak ada penghuninya sama sekali. Dan gak akan ada yang angkat jemuran handuk itu. Kalau handuk itu dibiarin gantung. Oke? Hey. Bangun. Mandi. FYI, for your information, oke, ketahuilah baumu sudah penuh dengan bau rokok. Dan kalau kamu biarin begini terus, satu ruang tamuku bisa bau rokok semua. Ya, yes. I know. Kamu nggak ngerokok, ya. Dan aku sangat akan percaya hal itu. Oke? Tapi kamu minum di bar. Oke, minum di bar sama dengan di sekitarmu ada orang-orang yang merokok dan lain sebagainya. Jadi please, jangan bikin apartemenku bau sekarang juga. Please, mandi. Dengar ya, gini, sekali lagi aku mau ingetin kamu, aku bukan pacar kamu dan, hey, nggak seharusnya aku mandiin kamu juga. Mau aku pacar kamu, mau aku bukan pacar kamu juga, aku nggak boleh mandiin kamu. Ya kalau suami mungkin ya terserah lah, mau ngapain, mau mandiin, mau terbangin kayak, mau diapain kayak terserah. Tapi kita bahkan bukan, aduh capek gue. Kita bahkan nggak ada status apa-apa sekarang. Kita cuma mantan. Jadi tolong berhenti ngelantur. Mandi buruan. Gak ada alasan. Kalau kamu masih banyak alasan, aku semprot kamu pakai pewangi ruangan. Mau? Atau aku mandiin kamu pakai pewangi ruangan gitu. Mau? Enggak. Jangan jalan selangkah lagi. Aku udah trauma dipeluk sama kamu jadi. Kayak jatuh segala lagi nih orang. Astaga. Orang ini bener-bener ya. Kamu gak apa-apa? Hei. Bangun. Ini orang minum berapa botol sih? Gimana ya? Dia gak pingsan lagi. Nafas kan ya? Nafas sih. Orang kok hobinya bikin orang susah sih ah. Lagian ekstra banget sih jalan-jalan pingsan kan. Ya udah bentar aku ambil handuk dulu. Bentar ya. Awas kepalanya. Ya udahlah, orang ini juga kalau udah mabok pingsan gini juga gak bakal sadar. Yalah. Handuk udah dapet.
Ini makeup juga masih nyantol semuanya. Kok gue bisa air water gak sih? Oke, ada. Oke. Aku izin lap muka kamu ya. Oke. Bentar, kamu gak pakai softline kan? Bentar, aku izin buka mata dulu ya. Oke, udah aman, gak ada. Aku lap makeup kamu ya. Kepala kamu di paha aku dulu. Aduh, orang ini. Kamu tuh kenapa sih lagi mutusin aku? Padahal aku gak ngerasa aku ngelakuin kesalahan apapun. Tapi giliran kamu ditanya, kamu selalu ngejawab ya dengan diam. Alasannya bilang takut aku jadi ngebela diri segala macam. Kenapa jadi bahas ginian sih? Eyeliner baru ya? Tumben pakai yang ini. Nyari kangen dulu ya. Ya kangen dulu, tapi bukan kangen ngurusin kamu mabok sih. Maaf ya. Kamu bahkan gak pernah dengar maaf aku sih. Cuma ya udah. Aku udah ikhlas kalau emang harus kehilangan kamu. Aku juga yakin kamu bisa punya pasangan yang lebih baik daripada aku. Maaf ya, aku belum bisa jadi cowok yang baik buat kamu sampai kamu harus mutusin aku. Padahal aku udah janji sama kamu kita bakal nikah tahun depan begitu aku balik dari Jepang. Tapi ternyata ya mungkin ini biar kamu juga gak kangen atau LDR sama aku kali ya. Apalagi 1 tahun ya di Jepang, lama banget pasti rasanya kan. Dulu sama kamu aja gak ketemu setiap hari, gak ketemu sebulan. Wah itu udah kangenin banget, gila. Apalagi 1 tahun. Ya jelas gak bakal tahan sih. Oke, nah selesai. Dihapus dibuka. Sekarang ya final bossnya, badan. Oke, aku izin ngelap badan kamu sedikit ya. Aku gak akan di area privasi, cuma di tangan dan kaki sama muka kamu aja. Aku tahu diri jadi tenang aja. Sebentar ya sayang. Maaf kebiasaan. Untung gak denger nih orang. Aku izin lap ya. Maaf ya, aku gak akan pegang apapun kok. Ya, ini cuma biar kamu setidaknya lebih bersih sedikit pas tidur gitu. Jangan jorok gitu. Kebiasaannya jangan jorok. Dasar emang. Coba aja aku masih pacaran sama kamu ya. Kalau kita masih pacaran mah, aku pasti udah marahin kamu. Habis-habisan aku marahin pasti. Kalau kamu udah minum sendirian di bar, gak mungkin aku biarin kamu minum-minum sendirian di bar. Bahaya banget tahu minum-minum gini. Aku nggak tahu sih kamu minum dan bisa pergi ke sini naik apa ya, tapi ya syukurlah kamu masih bisa sampai di sini dengan baik dan lengkap. Kalau enggak ya jujur nggak ada yang tahu sih kamu udah dibawa buat dijual apa gimana ya. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Dasar. Dari dulu pacaran sampai sekarang masih aja butuh cowoknya buat ngebawelin.
Mama tuh sebenarnya kemarin pas datang ke sini dari luar kota tuh jauh-jauh tuh mau ketemu sama kamu tahu. Ya, tapi rencana surprise-nya malah gagal gara-gara tiba-tiba aku diputusin sama kamu. Aku belum pernah cerita ini sama kamu sih. Mama lumayan sedih waktu itu. Anak laki-lakinya diputusin. Dia sampai takut aku nggak bakal mau nyari lagi. Ya tapi kan aku bilang juga ya, nggak mungkin aku langsung nyari cepet ya. Aku masih lumayan kangen. Ya tapi mama ya udah aja sih, ya mau gimana lagi kan. Dia bilang kalau emang jodoh ya udah dikasih jalan pasti. Tapi kalau misalkan bukan ya udah mau gimana lagi. Oke udah bersih harusnya. Ya lumayan sih daripada nggak dibersihin sama sekali. Oke sekarang PR barunya adalah membawa kamu ke kamar tamu. Hey, yuk, yuk, bangun yuk, sayang. Hey, 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 bangun, bangun. Kamu harus tidur di kasur, jangan di lantai kayak begini. Ntar masuk angin loh. Hey. Ya udahlah, alamat kita angkat kalau gini. Oke. Jadi ingat dulu pertama kali aku angkat kamu begini, kamu pasti langsung berontak. Wah tolong jangan angkat aku. Soalnya kamu gak suka kalau dia angkat-angkat. Takut aku bilang kamu berat kan. Zaman-zaman itu ya. Jadi kangen. Oke sampai nyalain AC dulu. Oke. Dah. Selimutin dulu. Hai. Selamat pagi mantan. Kenapa kamu ngeliatin aku begitu? 1 bulan yang lalu. Kenapa? Iya pernah. Waktu itu jalan-jalan berdua. Cuma aku kan emang gak ngasih tahu kamu kan. Soalnya mama mau kasih surprise ke kamu. Dan dia bilang, ih gak seru ah, biasa aja ntar ketemuannya. Bentar. Kamu dengerin semua yang aku bilang dari tadi? Lah, dari tadi kamu bangun. Ya oke, aku nggak kaget sih, nggak kaget sama sekali. Ya. Oke, well. Kamu tidur aja, udah silakan. Semua yang aku bilang tadi juga, muanya, tolong dilupain aja. Oke, terima kasih banyak. Aku udah gak mikirin kamu, aku udah gak kangen lagi sama kamu. Aku cuma kepikiran aja kalau kamu lagi lewat sosmed atau ya kamu muncul tiba-tiba begini, aku jadi kepikiran. Tapi kalau misalkan enggak ya aku gak bakal kepikiran. Oke? Maaf, aku gak maksud ngungkit-ngungkit masa lalu atau apapun itu. Aku gak berpikiran untuk mempersuasi kamu untuk kita balikan atau semacamnya. Enggak sama sekali. Aku sangat menghargai keputusan kamu. Aku sangat amat fine aja sama keputusan kamu. Jadi ya, dan aku benar-benar gak tahu kalau kamu itu bangun pas aku ngomong. Jadi aku minta maaf. Oke? Yaudah, aku tidur di sebelah dulu ya. Good night. Hey, kenapa? Ya aku tidur di sebelah, gak mungkin di sini dong. Ya kenapa kamu narik aku? Kenapa kamu narik aku ke samping kamu dibikin? Kenapa kamu narik aku ke samping kamu begini di kasur? Udah, lepasin aku. Aku mau ke sebelah.
Bentar, 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 bentar. Jadi kamu mutusin aku gara-gara? Hah? Maksudnya gimana? Enggak, emang kamu lihat dari mana kan? Kamu hari itu kayaknya kamu hari itu lagi ke acara ulang tahunnya siapa sih teman kamu itu yang Yanto itu loh. Lah, kenapa kamu malah jadi di mall? Kamu kamu lagi ngapain emang ya? Hah? Kok jadi astaga. Astaga, hehehe. Ini dua-duanya mau bikin surprise tapi malah sama-sama dikasih kejutan lain gitu. Bisa ngepas gitu ya. Astaga. Oke, jadi itu alasannya. Oke. Ya. Aku ngerti. Ya, make sense. Semua itu, semua yang kamu katakan, ya. Aku ngerti semuanya. Ya, semua sangat masuk akal. Kamu gak mau dengerin aku karena kamu takut aku ngebela diri dan memanipulasi kamu. Iya, ya bener sih. Kecenderungan orang selingkuh untuk memanipulasi sangat tinggi dan ya paham. Tapi masalahnya aku mana mungkin sih selingkuh dari kamu. Kalau aku selingkuh dari kamu, jelas aku adalah orang yang paling gak tahu diri di dunia. Udah dikasih perempuan sesempurna kamu dan secocok ini sama aku. Masa ya aku cari lagi? Cari lagi kemana? Cari lagi apanya? Itu namanya serakah dan gak tahu diri. Syukur aku jadi tahu alasannya kalau gitu sekarang. Makasih banyak ya udah mau datang ke sini malam-malam. Dan tolong kalau mau balas dendam, caranya nggak dengan tampar dan muntahin aku, ya. Sakit tahu. Beneran sakit. Ini kalau misalkan kamu mau ngerasain ya, ini aku tampar nih. Dan ya udah aku tidur di sebelah dulu ya. Tidur di sini banget nih. Sayang, masih kebiasaan deh. Maaf. Ya, dengar ya. Kan kita bukan siapa-siapa. Aku bukan suami kamu. Pacar aja bukan. Aku cuma mantan kamu sekarang. Oke? Ya kalau kamu berharap aku dan kamu akan balikan karena nemuin kalau selama ini alasan kita putus tuh karena terjadinya salah paham, ya jelas enggak lah. Gak bisa segampang itu. Gak perlu minta maaf, ya. Bukan salah kamu. Mungkin kita cuma lagi dikasih rintangan dalam hubungan kita, tapi emang kita gak berhasil dalam menghadapinya. Kita malah gak bisa nyatuin pikiran dan berujung pisah dan gak mau dengerin satu sama lain. Well, aku bersyukur karena hari ini terjadi, kita jadi bisa belajar satu sama lain. I mean, to be honest, aku bersyukur sekali kamu ngomong alasannya pada akhirnya sebelum aku ke Jepang. Karena aku benar-benar pasti mikirin itu setiap saat aku di Jepang. Dan aku bersyukur, aku tahu ternyata semua ini bukan salah aku juga, tapi ya salah kita aja dalam
menghadapi rintangan, kita gagal menghadapinya. Ya udah, dilepasin dulu dong. Aku ke sebelah dulu ya. Aku nggak akan bilang apapun yang menjanjikan apapun karena aku takut aku nggak tahu ya aku bisa menuhin janji ini atau enggak, tapi aku cuma bilang karena aku tahu aku akan melakukan ini suatu saat nanti. Yang pasti adalah saat aku balik dari Jepang, orang pertama yang akan aku cari adalah kamu. Aku mau ngobrol lagi sama kamu. Aku mau ngobrol, entah ngomongin apapun itu. Kalau emang kamu siap buat kita kembali dan menjalankan hubungan lagi yang lebih serius, aku akan siapin semuanya. Tapi itu kalau kamu bisa bersabar 1 tahun. Oke? Kamu bisa tahan 1 tahun tanpa aku? Bisa ya? Good night. Dan terakhir, tolong jangan salahin diri kamu sendiri. Hubungan ini dijalanin berdua. Jadi kalau misalkan emang ada yang salah, harus dua-duanya yang salah. Oke? Oh, oh. Kamu tahu aku benar-benar seneng banget tahu bisa ngeliat kamu lagi. Aku benar-benar seneng banget. Biarpun mungkin aku terkesan ngusir ya, tapi aku beneran seneng banget. Aku cuma ngusir kamu karena aku takut aku jatuh cinta lagi sama kamu. Sekali lagi aku mau bilang makasih banyak ya, udah mau datang ke sini. Biarpun dalam kondisi mabok dan cukup merepotkan sih. Tapi aku lumayan kangen masa-masa itu sih. Karena semenjak kamu gak ada, hidupku mulai sedikit tidak berwarna. Makasih ya. Kamu udah ngasih hadiah yang terbaik yang bisa aku dapat sebelum aku pergi 1 tahun tanpa kamu. Semoga kita bisa ketemu lagi ya tahun depan. Apa, mau nganterin ke bandara? Iya, mau nganterin ke bandara. Mau nganterin ke bandara gimana caranya dengan mata yang beler kayak begini, mata yang bengkak kayak begini, kayak habis nangis 1 bulan penuh begini ya. Maaf ya, gara-gara aku ya. Oh bukan gara-gara aku. Terus gara-gara siapa? Gara-gara apa? Gara-gara ini, gara-gara karakter anime favorit kamu mati. Iya. Enggak dong. Oh iya. Aku sangat mencintaimu dan akan selalu mencintaimu.